Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Dwi Palmeda dari Kesehatan Lingkungan Angkatan 2019. Saya merupakan mahasiswi semester 5 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai kinetika pencemar dalam lingkungan, yang merupakan salah satu bagian materi dari mata kuliah Analisis Kualitas Lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Elvi Sunarsi, SKM MKes. Nah, sebagai pendahuluan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup ialah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas lingkungan menurun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Definisi yang sudah saya sebutkan tadi tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Selanjutnya, masuk ke materi bahan pencemar. Bahan pencemar ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada bahan pencemar padat. Bahan pencemar padat ini berasal dari kehidupan sehari-hari atau yang biasa disebut dengan sampah rumah tangga. Jadi, contoh dari bahan pencemar padat itu ada plastik, sisa-sisa makanan, bangkai hewan, dan juga sisa-sisa tumbuhan. Kemudian ada bahan pencemar cair. Ini contohnya juga dekat sekali dengan kita, tentunya setiap hari atau mungkin ada yang 2 hari sekali kita bisa menjumpainya di kamar mandi, yaitu air bekas deterjen, air bekas cucian baju, atau juga bisa air bekas cucian piring. Kemudian ada gas. Gas ini contoh bahan pencemar yang terakhir, itu biasanya berasal dari kegiatan-kegiatan industri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelompok pencemaran lingkungan. Kelompok pencemaran lingkungan ini juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada pencemaran kimiawi. Sesuai dengan namanya, pencemaran kimiawi berasal dari zat-zat kimia yang mencemari lingkungan sekitar, baik itu di komponen air, tanah, maupun udara. Contohnya yang bisa saya sebutkan adalah logam berat, air raksa, dan juga timbal. Nah, yang kedua ada pencemaran fisik. Pencemaran fisik ini biasanya berasal dari zat cair, padat, atau gas. Kemudian yang terakhir ada pencemaran biologi. Nah, biasanya pencemaran biologi ini berasal dari mikroorganisme penyebab penyakit. Sebagai contoh, sumur di rumah kita apabila sudah tercemar dengan mikroorganisme penyebab penyakit, maka air sumur tersebut bisa dikatakan kita tidak boleh lagi menggunakan air sumber tersebut karena bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, baik itu iritasi, alergi, atau juga ketika kita sikat gigi berkumur-kumur dengan air sumur yang sudah tercemar, itu bisa saja menyebabkan keracunan ketika kita intens atau setiap hari mengonsumsi air yang sudah tercemar tersebut. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang karakteristik bahan pencemar. Nah, karakteristik yang pertama itu ada limbah cair. Nah, limbah cair ini juga terbagi menjadi beberapa sifat. Yang pertama itu ada sifat fisik. Sifat fisik ini berupa warna, bau, suhu, kekeruhan, minyak, dan juga kepadatan. Nah, selanjutnya ada sifat kimia. Ini dikategorikan ada organik dan juga anorganik. Ini bisa dicontohkan seperti ini, ada BOD, COD, TOC, dan juga TOD. Nah, untuk sifat biologi itu ada bakteri patogen dan juga virus. Nah, lanjut ke limbah padat. Limbah padat juga memiliki sifat fisik, namun sangat-sangat berbeda dengan limbah cair tentunya. Dari limbah padat ini sifat fisiknya itu ada volume, ukuran partikel, nilai kalor, komposisi, bahan organik, total padatan, dan fix karbon. Kemudian untuk sifat kimianya itu ada kandungan bahan berbahaya. Dari limbah padat ini juga ada kategori organik dan organik. Jadi perbedaannya adalah adanya kandungan bahan-bahan berbahaya. Kemudian ada sifat biologi.
Di sini ada kandungan mikroorganisme. Sebenarnya tidak terlalu jauh ya dengan bakteri patogen dan juga virus, karena bakteri patogen dan juga virus juga termasuk ke dalam mikroorganisme penyebab penyakit. Nah, selanjutnya ada yang terakhir nih, limbah gas. Limbah gas ini biasanya disebut sebagai bahan pencemar primer atau yang dijelaskan menjadi bahan polutan yang diemisikan ke atmosfer secara langsung dari sumbernya. Nah, ini agak sedikit berbeda nih dari limbah padat dan juga limbah cair tadi. Jadi limbah gas ini ada klasifikasi tersendiri. Ada senyawa karbon, senyawa nitrogen, senyawa sulfur, dan juga senyawa halogen. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis bahan pencemar di dalam gas. Yang pertama itu ada partikel. Partikel ini merupakan contoh di kehidupan sehari-hari kita itu ada debu dan juga asap. Jadi ukurannya sangat kecil, kurang dari 500 mm. Apabila masuk ke dalam hidung, tenggorokan itu bisa saja membuat berbagai penyakit itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya ada nitrogen oksida. Ini dihasilkan oleh industri dan faktor penyebabnya itu dari kegiatan-kegiatan industri. Jadi sebenarnya untuk bahan pencemar dalam gas ini mayoritas atau mungkin kebanyakan itu berasal dari aktivitas-aktivitas industri. Nah, untuk NO3 ini dapat menyebabkan hujan asap. Kemudian ada sulfur dioksida. Ini dihasilkan oleh emisi batu bara atau minyak bumi. Ada VOC yang dihasilkan dari kegiatan industri juga dan menyebabkan penipisan ozon. Kemudian ada POP yang dihasilkan dari kegiatan industri, menyebabkan penyakit kanker, penurunan produktivitas manusia. Ada CO2 yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari, contohnya bekas bakaran, asap bekas bakaran, emisi bahan bakar minyak. Jadi apabila di Indonesia terjadi peningkatan penggunaan kendaraan pribadi, baik itu motor, mobil, maka emisi dari bahan bakarnya itu semakin banyak. Nah, efek yang akan ditimbulkan akan menyebabkan perubahan iklim dan juga pemanasan global. Yang terakhir itu ada CFC yang bisa menyebabkan penyakit kanker kulit. Nah, sekarang kita masuk ke materi zat polutan. Jadi, zat polutan atau polutan itu adalah zat yang dapat menyebabkan polusi. Jadi, polutan bisa menyebabkan polusi. Polusi berasal dari polutan. Nah, dikatakan mengalami pencemaran akibat polutan itu jika jumlahnya itu berlebihan di lingkungan tersebut dan juga mengganggu baik itu jarak pandang maupun pernapasan dan juga mengganggu aktivitas sehari-hari gitu kan. Nah, dan juga mengandung zat beracun. Tentunya jika ada polutan, jika ada polusi itu banyak sekali mengandung bahan-bahan yang tidak bisa atau tidak boleh kita hirup dalam jangka waktu yang lama. Jadi saya ulangi, zat polutan. Polutan adalah zat yang dapat menyebabkan polusi. Jadi polusi itu berasal dari polutan. Dikatakan terjadinya pencemaran oleh polutan apabila jumlahnya berlebihan dan juga mengganggu kegiatan. Tentunya tidak luput dari zat-zat beracun berbahaya bagi tubuh kita. Selanjutnya ada sifat-sifat polutan. Sifat polutan itu ada dua. Yang pertama merusak sementara. Dikatakan merusak sementara jika konsentrasinya itu rendah dan dari polutan tersebut telah bereaksi atau berinteraksi dengan lingkungan sekitar sehingga efek dari polutan tersebut tidak begitu terasa, namun tetap ada. Jadi sebaiknya jika terjadi polusi udara untuk tetap menggunakan masker untuk tetap menjaga lingkungan di sekitar kita gitu. Jadi merusak sementara itu konsentrasinya rendah dan bereaksi dengan lingkungan. Kemudian ada yang merusak dalam jangka waktu yang lama. Ini dikatakan bahwa dia merusak, dikatakan yang merusak banget gitu.
Jadi polutan yang terakumulasi dalam jangka waktu yang lama akan sangat merusak komponen lingkungan, baik itu komponen tanah, air maupun udara. Nah, sekarang kita masuk ke pencemaran zat polutan di dalam tanah. Jadi dikatakan pencemaran tanah, dikatakan tanah itu tercemar apabila adanya bahan kimia buatan yang sengaja dibuang oleh manusia. Contohnya adalah air deterjen tadi, jika dibuang ke tanah secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, maka tanah juga akan kehilangan kesuburannya. Terus juga kealamian tanah juga jadi menghilang, merubah kualitas tanah yang alami. Jadi ketika tanah tercemar, mungkin saja bisa merembes ke sumur, terus air sumurnya nanti akan kita gunakan, itu sangat berpengaruh sekali. Nah, ini adalah faktor penyebab terjadinya pencemaran tanah yang lainnya ya. Ada kebocoran limbah cair, penggunaan pestisida yang tentunya secara berlebihan, masuknya air ke permukaan tanah yang tercemar, adanya air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta industri yang langsung dibuang ke tanah begitu saja tanpa diolah. Kemudian ini pada udara. Nah, pencemaran udara. Jadi untuk pencemaran udara sendiri tidak jauh berbeda dengan pencemaran tanah. Jadi dikatakan pencemaran apabila terjadi atau adanya polutan, maksudnya adanya polutan di dalam udara, seperti mungkin contohnya asap kendaraan, baik itu asap kendaraan bermotor, mobil, maupun asap bekas kebakaran hutan atau kebakaran apapun itu tentunya kualitas udara di sekitarnya sudah tidak baik. Nah, ketika udara yang sudah tidak baik tersebut tertimbun dan terserap oleh tubuh kita, tentunya kita bernafas dan menghirup karbon dioksida yang sudah dihasilkan oleh akibat kebakaran atau asap kendaraan, itu akan mengakibatkan penyakit saluran pernapasan. Nah, ini yang sudah saya bilang tadi, ada asap kendaraan bermotor atau asap kendaraan roda 4 juga sangat berbahaya, jangan disepelekan. Jadi di dalam asap tersebut itu ada karbon dioksida yang bisa menaikkan suhu bumi. Terus juga mengandung karbon monoksida yang beracun dan mudah terikat dengan hemoglobin. Kemudian ada nitrogen oksida yang dapat menyebabkan hujan asam, sama seperti sulfur dioksida. Nah, selanjutnya ada pencemaran zat polutan di dalam air. Nah, ini pencemaran air ya, dikatakan pencemaran air apabila adanya polutan di dalam air sehingga menurunkan kualitas air dan juga air tersebut kehilangan daya gunanya. Jadi misalnya air galon itu kan sebenarnya untuk air minum, tapi ketika tercemar dengan asap kendaraan atau mungkin tercemar dengan apapun sesuatu yang kotor, maka itu sebenarnya sudah tidak bisa kita konsumsi lagi karena itu sudah tercemar. Takutnya ketika kita mengonsumsi secara berlebihan itu akan menyebabkan banyak sekali penimbunan penyakit atau penimbunan polutan di dalam tubuh kita. Nah, ini contoh air yang bersih. Air yang bersih dan tidak tercemar itu biasanya tidak berwarna atau bening dan tidak berbau dan juga tidak berasa. Nah, sebaliknya ketika air tercemar itu akan warnanya berubah menjadi kecoklatan atau menjadi pudar gitu kan. Terus berbau, baik itu baunya bau karat atau mungkin bau semacam bau aneh gitu ya. Pokoknya kalau misalnya airnya sudah berbau itu artinya dia udah tercemar gitu, kayaknya udah jangan diminum lagi. Kemudian berasa itu mungkin ada rasa-rasa aneh yang kayak, ini kayaknya rasanya beda deh sama air putih yang biasanya diminum. Nah, itu patut dicurigai, itu airnya dari mana gitu. Nah, ini mekanisme pergerakan bahan pencemar. Nah, ini
Jadi tadi kan komponen lingkungan itu ada 3 ya, ada air, udara, dan tanah. Nah, untuk mekanisme pergerakan bahan pencemarnya itu untuk air sendiri itu berdasarkan maksudnya berasal dari sampah atau air lindi. Jadi air lindi itu air yang berasal dari tumpukan sampah. Jadi kalau misalnya ada tumpukan sampah terus hujan, nah itu akan menyerap ke tanah. Nah, jadi itu bisa menyebabkan pencemaran air maupun juga pencemaran tanah. Dan juga ini nih kegiatan atau kebiasaan orang-orang yang tinggal di pinggiran sungai, ada BABS, buang air besar sembarangan. Iya, memang disediakan bong, disediakan WC, cuma itu bukan salah satu pilihan yang baik gitu untuk buang air besar di pinggiran sungai. Kemudian ada penumpukan sampah di sungai, jadi ada orang yang buang sampah di sungai, buang-buang aja sembarangan. Itu kan salah satu hal yang bisa merusak kualitas air sungai gitu. Kemudian untuk udara itu berasal dari aktivitas industri. Contohnya tadi ada industri-industri yang memiliki cerobong asap dikeluarkan begitu saja tanpa mungkin disaring atau diolah supaya setidaknya bahan-bahan yang berbahaya itu tersaring gitu. Jadi yang bebas di udara itu sedikit gitu kan, setidaknya mengurangi. Atau bahkan mungkin sekarang sudah canggih ya, ada industri-industri yang sudah ramah lingkungan gitu. Jadi mereka tidak mengeluarkan uap atau asap. Nah, jadi udara juga bisa berasal dari aktivitas industri, perkotaan, asap kendaraan, dan juga pertanian. Pertanian ini bisa dari pestisida yang mungkin disemprotkan, kemudian terbang bebas gitu kan di udara, itu juga bisa menyebabkan pencemaran udara. Nah, untuk tanah itu berasal dari residu pupuk dan pestisida yang mengganggu keseimbangan fisik, kimia, dan biologi tanah. Nah, ini zat pencemar dalam air. Zat pencemar dalam air itu terbagi menjadi 2. Ada zat pencemar yang dapat terurai dan zat pencemar organik yang dapat terurai. Nah, untuk pencemar yang dapat terurai ini itu dikatakan terurai itu apabila bakteri pengurai tersebut terdapat di dalam air, maka sebagian oksigen yang ada di dalam air dimanfaatkan oleh bakteri dalam usaha metabolismenya. Kemudian untuk zat pencemar organik ini terbagi menjadi 2, ada COD dan juga ada BOD. COD itu merupakan salah satu kebutuhan oksigen secara kimiawi, sedangkan BOD itu kebutuhan oksigen secara biologi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerusakan alam bukan terjadi pada kita, tapi karena kita. Jadi mulai sekarang coba untuk menjaga lingkungan sekitar,